Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kali ini kita akan membahas keotentikan Al-Qur'an. Keotentikan Al-Qur'an itu, pertama, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjaga melalui para hufaz, para penghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, tidak ada yang bisa meniru Al-Qur'an. Yang pertama, keotentikan Al-Qur'an itu terjaga karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu terhindar dari segala perubahan, otentik, mulai dari awal diturunkan sampai ke hari kiamat nanti. Yang kedua, bisa terjaga melalui para penghafal Al-Qur'an. Satu huruf saja hilang dalam salah satu ayat Al-Qur'an maka akan ketahuan. Kenapa? Karena banyaknya para hufaz atau para penghafal di dunia ini. Kemudian, tidak ada yang bisa meniru Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menentang siapapun yang meragukannya. Buatlah serupa Al-Qur'an, atau buatlah 10 surat, atau buatlah 1 surat. Ketiga tentangan ini tidak ada satu orang pun yang sanggup, bahkan jin tidak juga sanggup menerima tantangan yang diberikan oleh Al-Qur'an ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasan. Perhatikan ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah. Tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak mungkin Al-Qur'an itu dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ditengok dari isinya, ditengok dari ayat-ayatnya, ditengok dari maknanya, susunan kalimatnya, ketinggian bahasanya. Tidak mungkin hal-hal isi Al-Qur'an itu dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dan Al-Qur'an itu juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Kemudian ayat yang kedua, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ayat pertama menjelaskan Al-Quran tidak mungkin makhluk selain Allah yang membuatnya. Yang kedua, ayat yang menjamin tentang keotentikan Al-Quran. Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Di sini ada kata kami. Biasanya kami karena Allah, kalau kita tengok di sini ada kata kami. Karena ada kami di sini, maksudnya adalah bahwasanya ada peran makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam menjaganya. Seperti para penghafal Al-Quran. Oke, kita bahas keotentikan Al-Quran. Ini ayat ini sudah dimunculkan tadi pada halaman sebelum ini. Ayat yang menjamin tentang kemurnian atau keotentikan Al-Quran. Nah, ayatnya ini adalah surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir zaman. Jadi kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan selalu terjaga semenjak Al-Quran itu diturunkan sampai ke hari kiamat nanti. Nah, keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu mukjizat yang menjaminnya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu akan selalu otentik, akan selalu murni, akan selalu terhindar dari perubahan-perubahan. Kenapa? Karena ditinjau dari segi mukjizat yang terkandung di dalamnya. Begitu juga karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang sanggup merubahnya, tidak ada satupun orang yang sanggup menirunya. Kalau ada orang yang merubah Al-Quran, maka akan langsung ketahuan bahwasanya telah terjadi perubahan di dalam Al-Quran oleh orang-orang yang benci kepada Islam, atau dirubah, atau salah cetak, atau terubah dengan tidak sengaja. Akan langsung ketahuan. Kenapa? Karena ada jaminan tentang keotentikan Al-Quran. Nah, Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya, terutama dalam hal kandungan isinya. Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Nah, jadi Al-Quran memberikan tantangan kepada orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Dan tantangan ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu otentik. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang sanggup menjawab tantangan Al-Quran tersebut. Apa tantangannya? Tantangan Al-Quran. Tantangan yang pertama adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Jadi siapapun orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quran tersebut, maka cobalah buat semisal Al-Quran. Tantangan ini terdapat dalam surat At-Tur ayat 33 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, mereka lah yang tidak beriman.
Jadi orang-orang kafir menyangka bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan oleh ayat selanjutnya, "Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin." Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran tersebut jika mereka orang-orang yang benar. Kalau kamu merasa benar, tidak percaya dengan Al-Quran, coba buat semisal Al-Quran. Tantangan ini tidak ada yang sanggup menjawabnya, baik orang kafir atau jin sekalipun. Juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 88. "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahir." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran, mereka tidak akan sanggup membuat serupa dengan Al-Quran tersebut, sekalipun mereka bekerja sama satu sama lain. Nah, inilah ayat yang menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, bahkan jin sekalian. Bahkan ajaklah jin bekerja sama untuk membuat serupa Al-Quran. Tantangan ini tidak terjawab. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu otentik. Al-Quran itu selalu terjaga kemurniannya dan keotentikannya. Kita masuk kepada tantangan yang kedua. Tantangan Al-Quran yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Tadi tantangan yang pertama, satu Al-Quran utuh semuanya. Sekarang diturunkan menjadi 10 surah saja. Dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, sekarang coba buat, kalau nggak sanggup sebanyak itu, coba buat 10 surat saja. Tantangannya terdapat dalam surat Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri surin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di ayat ini Allah menantang kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, coba buat 10 surat semisal Al-Quran. Dan tantangan ini tidak ada yang sanggup untuk menjawabnya. Lanjut kita kepada tantangan yang ketiga. Kalau nggak sanggup tantangan pertama, tantangan kedua pun juga tidak sanggup, coba tantangan ketiga yang lebih ringan, yakni Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk mendatangkan 1 surat saja. Tantangannya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran, coba buat 1 surat saja semisal Al-Quran. Dan tantangan ini banyak orang-orang yang mencobanya, tapi tidak bisa juga sanggup membuat yang semisal Al-Quran. Membuat 1 surat saja tidak ada manusia dan jin yang sanggup, apalagi 10 surat, apalagi sebuah Al-Quran. Tidak akan sanggup manusia dan jin meskipun bekerja sama untuk melaksanakan 3 tantangan ini. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu otentik. Kenapa? Karena tantangan Al-Quran tidak ada yang sanggup, baik manusia ataupun jin, untuk menjawab tantangan tersebut.
terakhir, ketiga tentangan di atas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satu orang pun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga tentangan di atas menunjukkan kelemahan manusia dan jin dalam membuat serupa Al-Quran, baik serupa Al-Quran secara keseluruhan 10 surat atau bahkan 1 surat. Tidak ada yang sanggup, baik manusia dan jin, yang membuatnya serupa Al-Quran. Bahkan 1 surat pun tidak bisa. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu keotentikannya selalu terjaga. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membuat serupa Al-Quran. Kemudian di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak atau ada kekeliruan. Tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Jadi banyak sekali informasi yang sampai kepada kita ada kesalahan cetak dalam Al-Quran. Ya, namanya mesin yang mencetak, barangkali mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, dan itu langsung diketahui. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Informasi sejarah juga telah membuktikan bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Banyaknya para penghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan video kali ini dapat menambah wawasan tentang keotentikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup.